Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatakan aturan kebajikan di dalam perihal memelihara anak-anak. Ya, babnya kita nih ya pada saat memelihara anak-anak. Ini kita nggak kaget nantinya untuk pengantin-pengantin baru ya yang mau nikah. Gimana cara mendidik anak menurut panduan daripada agama? Bermula pada waktu anak itu dilahirkan, hendaklah seorang azan di telinganya yang kanan. Tuh, ya. Pada saat nanti anak lahir, kita punya anak, ya. Untuk diazankan, ya, butuh juga ilmu. Enggak semata-mata kita meremehkan azan, ya. Pernah kejadian kan ya, pada saat dia anaknya lahir ya orang kagak ngaji, jauh dah dari agama. Pada saat anaknya lahir diazankan, diazankan di kuping kanan. Pada saat dia nempel tuh bibir ayahnya ke kupingnya, apa yang dibaca? Tetap Allahu Akbar sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan azan malah takbir. Ya, malah takbir azan, disuruhkan azan, bukan takbir. Ya. Diingat kali, tapi malam takbiran, diingat malam takbiran jadi diazanin, ditakbirin. Ya, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma suaranya pelan-pelan. Lagi ini baru belajar Al-Quran, koro kencong lagi. Baik, gendang telinga masih tipis banget, pelan-pelan aja. Ya. Kencong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah elah. Ya, kaget tuh baik. Ya, pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuping kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai dengan selesai. Dianjurkan tuh dalam agama. Siapa nih? Ponakan kita. Ingetin bapaknya. Itu anjuran agama tuh. Untuk azankan. Apa? Supaya anak yang baru pertama lahir ke dunia, yang didengar lafaz Allah. Jangan yang lain dulu. Azan dulu. Dengan suara sederhana. Tuh, dengan suara sederhana aja pelan-pelan. Lalu membaca doa ini. Ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa nih. Pada saat kita mengazankan ya anak kecil yang baru lahir, ya doanya ini. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya aku memohon perlindungan ya untuknya dan untuk keturunannya kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang baru lahir ke dunia ini ya agar terlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian qomat di telinganya yang kiri. Tuh, kalau qomat di telinga kiri ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telinga kiri, ya. Dan hendak cukur rambut di hari yang ketujuh. Tuh, di hari yang ketujuh, cukur rambut di hari yang ketujuh. Ya. Maka sunnah ditimbang rambutnya dengan emas atau perak. Ini dia. Ya, temu deh tuh babnya. Kenapa tuh orang-orang biasanya cukur rambut anak-anak bocah ya, yang baru lahir? Ya siapa? Ya, potong rambut nih anjuran agama. Ya. Dipangkas rambutnya habis semuanya, ya. Sampai enggak ada sisanya tuh rambut. Habis semuanya nih, mau laki mau perempuan pangkas habis.
selesai dipotong semuanya, timbang, ya, ditimbang pakai timbangan emas, berapa gram dia. Kalau nggak nyanggup bapaknya pakai perak, potong rambut, timbang ke emas, timbangan emas, minta numpang sama cinci, mengko-ongkoh yang dagang emas, koh numpang nimbang dong. Berapa ya? Ada umpamanya 1 gram, bukan dibeliin, tuker uang itu dengan kategori sama dengan timbangan emas. Emas sekarang berapa ya? 2.600.000, itu 24 karat deh katakan. Ya, berarti yang harus kita sedekahkan ke fakir dan miskin itu sebesar emas timbangan rambutnya. Ya, kasih ke fakir miskin tuh. Ya, itu anjuran agama tuh. Emas atau perak, bapaknya nggak nyanggup emas, ya udah perak deh. Masa iya nggak nyanggup juga perak? Ini kebangetan itu. Ya. Apa yang dikatakan nih? Lalu diberi sedekah kepada fakir dan miskin. Ya, tuh sedekahin tuh sama fakir dan miskin. Seberat timbangan emas, ya. Seberat timbangan emasnya atau peraknya. Serta diberi nama pada hari itu dengan nama yang baik, yang bagus. Nama yang bagus, kasih nama anak Ahmad, Muhammad, ya, Mustafa, atau nama-nama yang islami yang ada artinya. Jangan ikutin orang apalah arti sebuah nama. Lah nama itu doa. Orang tua kasih nama buat kita itu adalah berhusnuzon, prasangka baik kalau nanti perilakunya sama dengan orang tersebut gitu. Kebaikannya. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran dinamain anaknya. Siapa anak ente? Muhammad Setan. Ada di Al-Quran karena setan. Ya, jangan. Ya, nama yang bagus. Entah kelakuannya dicampur aduk deh. Muhammad Setan. Nauzubillah min. Ada gitu. Ada namanya dari Al-Quran Ustaz. Siapa setan? Atau iblis? Namanya jin. Ya. Nama yang bagus, Ahmad, Muhammad, laki-laki, ya, Mustafa, apa nama nabi, ya. Jangan mengatakan apalah arti sebuah nama. Kadang nama tuh nggak penting kadang. Yang penting eye-catching sama zaman sekarang. Yang penting nyambung sama zaman sekarang. Sekarang zaman modern Pak Ustadz, biar dipanggilnya itu bagus. Waduh. Sebagai lagi sunnah dibaca pada anak-anak itu supaya jangan sawan. Dan jangan kena, ya, jangan kena penggoda syaitan atau kena mata panas. Ya. Ada orang nih, makanya kita nih punya anak, jangan kita pajang sendirian, ya, jangan kita pajang sendirian tuh anak sendirian, jangan. Minimal berdua, bertiga, ya, atau sama kita laki-laki, karena kita nggak tahu nih orang majang foto anaknya, wah, dengan status dia di WA tuh, anakku adalah segala macam. Kita nggak tahu orang ada yang demen apa kagak sama kita. Nggak semuanya orang sama, kelihatan baik, tapi pada saat dia ngeliat status WA kita, nah itu gitu. Jadi hasad timbulnya orang, ya, hasad timbulnya orang. Itu yang bisa musabab jadi anak sakit. Tuh. Makanya jangan deh anak-anak kita kalau mau pajang sendiri jangan sendirian, berdua, bertiga, entah bisa sakit tuh anak. Jadi kena mata panas, jadi mata hasad, mata hasad. Nggak semuanya soalnya demen sama kita. Wah lu, baru anak begini aja dipajang apaan? Kemarin begitu, ingusan, meler. Jadi itu ya. Makanya jangan, ini ada doanya. Doanya supaya anak itu tidak terkena mata panas. Inilah doanya. U'idzuka bikalimatillahi tammah bikalimatit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Ya. Artinya aku minta perlindungan engkau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan tiap-tiap syaitan dan dari tiap-tiap kejahatan lain-lainnya.
dan dari tiap-tiap mata jahat. Itu doanya tuh, ya. Catat tuh doanya. Untuk apa? Untuk kita punya anak atau punya cucu, ya. Baca doanya itu. Jangan sampai nanti dia terkena daripada godaan syaitan, daripada tiap-tiap syaitan, bujuk rayu syaitan, gampang kegoda dan kena mata panas atau mata ain. Dan lagi waktu mula-mula anak belajar bicara, maka ajarilah ucapan Allah. Tuh, anak baru lahir, ya. Anak baru lahir kita diajarkan untuk azanin di kuping kanan, terus qomatin di kuping kiri. Pada saat dia bisa belajar bicara, pada saat dia baru belajar bicara, kenalin nama Allah, ya, atau Muhammad, ya. Ajarin. Jangan anak baru belajar bicara diajak nyanyi TikTok lagi. Nyanyi TikTok, joget-joget lagi, Bu. Ya. Joget-joget TikTok di Messenger. Nauzubillah min zalik. Itu nih ajaran agama nih, kenalin Allah. Agar anak itu dekat sama Allah. Awal mula kata yang dilafazkan adalah Allah. Yang pertama kali bisa dia ucapkan Allahnya, supaya lidahnya mula-mula biasa mengucap nama Allah Ta'ala, biar dia terbiasa lidahnya. Tuh dia tuh didikan kita, ya, didikan orang Islam, didikan daripada guru-guru kita. Ajarin dia minimal sholawat deh, ya, baru belajar bisa lah. Baru belajar bicara diajarin sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apaan kayak bentuknya, ya? Apaan di surat? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan nyanyi-nyanyi yang gak jelas. Rugi intannya kita. Tuh anak gede kagak sholat, kagak ngaji, ngebangkang sama kita. Nauzubillah min dzalik. Amit-amit deh. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas